Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas yang namanya dengan judul materi kita itu pola bilangan ya. Oke, mari kita lihat apa itu pola bilangan. Oke, perhatikan pengertian pola bilangan. Pola bilangan. Pola ini sebenarnya pola ini apa ya? Macam cara itu istilahnya ya. Itu bisa diistilahkan cara atau aturan gitu ya. Jadi kita lihat definisinya. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Oke, jadi ada bilangan itu tersusun, bilangan itu bisa tersusun dia apabila ada aturannya. Ya, jadi kalau nggak ada aturannya, jadi bilangannya itu nggak bisa tersusun, itu maksudnya. Macam bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu kan disebut namanya barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu bisa tersusun dia ke bilangan selanjutnya bisa 1, 2, 3 itu dia karena ada polanya tuh. Polanya itu nanti itu bilangannya itu ditambah-tambah 1 dia tuh ya. Nah, ya, oke, untuk lebih jelas mari kita lihat kesimpulan daripada pengertian yang ini. Maka kesimpulannya, jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Nah, apabila ada aturannya, maka barisan bilangan itu bisa kita susun, bisa kita bentuk macam tadi 1, 2, 3, 4. Nah, bisa terbentuk seperti itu barisannya karena ada pola aturannya. Aturannya tadi itu bagaimana? Itu adalah bilangan aturan barisan itu ditambah-tambah 1 itu. Nah, jadi ini yang kita lihat di sini ya. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Oke. Maka jika ada aturannya, maka barisannya akan terbentuk, maka itu disebut barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan yang terdapat dalam barisan bilangan disebut suku. Nah, nanti bilangan-bilangan yang terdapat pada barisan bilangan tersebut itu namanya suku-suku. Bilangannya itu disebut suku ya. Oke. Disebut suku dari barisan itu. Jika aturan dalam satu barisan bilangan diketahui, nah ini maksudnya apabila ada aturannya ya. Nih, jika ada aturannya, jika aturan dalam satu barisan bilangan itu diketahui, maka suku berikutnya dari barisan tersebut dapat ditentukan. Nah, apabila kita memiliki aturan barisan tersebut, maka kita bisa menentukan untuk suku berikutnya atau bilangan berikutnya. Oke, marilah kita lihat dulu bentuk-bentuk contoh-contohnya bagaimana bentuk pola bilangan itu. Ini dia. Contohnya misalnya ini contoh pertama, tulislah aturan atau pola sama ya. Tulislah aturan atau pola untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan dua suku berikutnya. Nah, oke, yang pertama kita lihat ini. Nah, ini disebut namanya barisan bilangan ini. Ini juga disebut barisan bilangan karena ini ada aturannya, ada polanya ini. Makanya bisa di sini 13, 20, 27, di sini 1, 3, 6. Nah, bisa dapat 3, 6, 10 karena ada polanya. Ada aturannya. Nah, sekarang coba kita lihat yang A. 6, 13, 20, 27 ya. Ini yang ini ya. Oke, kita katanya tulislah aturannya atau tulislah dulu polanya. Nanti setelah itu kamu tentukan dua suku berikutnya katanya dari soal ini. Oke, ini bisa terbentuk barisannya seperti ini kan apa pola aturannya? Ini dia. Aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Jadi ini polanya ditambah-tambah dengan 7 ya. Ini dari 6 ditambah 7, 13 tambah 7 lagi, 20 tambah 7 lagi, 27. Nah, kalau kita sudah punya aturannya ditambah-tambah 7, ini namanya aturannya. Nah kan kalau ada ininya, ada aturannya ini, maka bisa kita menentukan
bilangan atau suku yang berikutnya nih. Nah, inilah tadi yang disebut suku ya. Ini suku, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, nanti di sini suku keenam di sini. Nah, kalau kita sudah punya aturan pembentukan barisannya, bisa kita menentukan untuk suku-suku berikutnya. Ini polanya atau aturannya adalah tambahkan 7 untuk setiap suku berikutnya ya. Udah kita tahu polanya atau aturannya ditambah 7. Oke. Untuk suku berikutnya, maka dua suku berikutnya adalah ini tinggal tambah 7 berarti ini 34. Nah, ini tambah 7 berarti ini 41 di sini. Nah, itulah dia maksud pola bilangan. Pola atau aturan ya. Jadi aturan atau pola itu sama. Oke. Sekarang kita lihat yang bagian B. 1, 3, 6, 10. Ini polanya apa ya? Kok bisa terbentuk begini barisannya kan gitu. Kita lihat. Nah, ini dia. Aturan pembentukannya, tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2. Nah, jadi dia polanya itu nggak mesti harus ditambah-tambah 7, ditambah-tambah 8, tidak mesti seperti itu. Jadi modelnya bentuknya dia boleh bermacam-macam. Nah, ini ternyata di sini bentuknya pola aturannya nih ditambah bilangan apa nih? Bilangan asli ya. Bilangan asli dimulai dari 2 katanya. Bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi ini polanya dia dimulai dari bilangan asli dari 2 ya. Aturan pembentukannya tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2. Nah, kita letakkan 2 di sini. Tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5. Berarti di sini berapa? Ini kan bilangan asli. Katanya dibilang tambahkan bilangan asli berurutan katanya ya. Tambahkan bilangan asli secara berurutan. Ini kan berurutan bilangan aslinya. Itu maksudnya ya. Jadi bilangan aslinya berurutan. Oke. Berurutan mulai dari 2 katanya ya. Jadi untuk berikutnya di sini kan tambah 5 nih. Berarti sini 15. Ini dia. Nah, ini kan tadi 15 ditambah 6. Berarti 21. Inilah dia. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang bagian C. 5, 8, 9, 16. Tapi di sini jawabannya, bilangan ini bukan merupakan barisan bilangan. Nah, itulah dia kan. Kenapa dia bukan barisan bilangan? Tidak ada aturannya atau tidak ada polanya. Ini bukan barisan bilangan. Ini barisan bilangan. Ini terbentuk karena ada pola aturannya. Nah, ini ditambah-tambah 7. Ini karena ada aturannya yang ditambahkan dengan bilangan asli yang dimulai dari 2. Nah, ini coba kita lihat dulu. Ini untuk menentukan di sini dia 3. Untuk mendapatkan suku berikutnya 3. Suku berikutnya tambah 1. Suku berikutnya tambah 7. 3 di sini 3, 1, 7. Nah, untuk bagian kita mau buat di sini mau angka berapa? Tambah berapa? Enggak ada polanya di sini dia. Acak dia di sini. Jadi kalau udah acak ini bukan barisan bilangan. Jadi kalau yang ini yang tidak memiliki pola atau aturan bilangannya, berarti dia bukan disebut barisan bilangan ya. Jadi yang disebut barisan bilangan itu apabila yang barisan itu memiliki pola atau ada aturannya. Oke, paham ya? Untuk sampai di sini ya. Oke, kita lihat yang berikutnya, contoh-contoh berikutnya. Untuk lebih paham, mari kita lihat lagi yang berikutnya. Tulislah, ini contoh 2 ya. Tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Untuk lebih paham, mari kita lihat lagi contoh-contoh berikut ini ya. Nah, di sini angka 2, 6, 10, 14. Nah, kok ini bisa 6, bisa 10, bisa 4 dari mana? Nah, kita lihat. Nah, karena ada aturannya ya. Aturannya apa? Aturan pembentukannya adalah ditambah 4. Nah, kita lihat. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, jadi untuk suku berikutnya di sini kan kita sudah bisa jawab dong. Kan? Dibilang kan tulislah aturan pembentukan pola bilangannya, kemudian tentukan 2 suku berikutnya. Nah, polanya adalah ditambah-tambah dengan 4. Nah, 2 suku berikutnya berarti 18 dan 22 ya. Nah, ini tadi kan tambah 4 berarti 18, 18. Berarti sini 18 ditambah 4 lagi jadi 22. Oke, begitu dan seterusnya. Sekarang yang bagian B-nya 1, 2, 5, 10. Nah, ini sekarang polanya apa nih? Kok bisa di sini 2, bisa di sini 5, bisa 10. Nah, pola aturannya di sini kita lihat itu adalah ditambah dengan bilangan ganjil. Nah, ini udah berbeda lagi kan? Ini tambah bilangan ganjil. Jadi polanya di sini dia bebas ya.
Jadi kita lihat barisannya, kira-kira supaya bisa dapat barisan berikutnya ini apa polanya yang dipakai. Jadi kita lihat dulu barisannya, baru kita bentuklah dia polanya di sini. Ya, kita tentukan dulu apa polanya di sini yang dipakai barisan ini ya. Nah, ini adalah bilangan ganjil, ada polanya adalah ditambah bilangan ganjil yang berurutan. Nah, ini coba tambah 1, 2. Bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini berarti tambah 1. Ini tambah 3. Nah, ini tambah 5. Nah, habis 1, 3, 5 berarti kan 7. Berarti di sini berapa? 7 berarti 17. Nah, ini dia. 17. Habis 17 berarti habis 7, 9 kan? Berarti 17 tambah 9. Di sini kan 17, berarti 9. Inilah dia. 17 tambah 9 berarti 26. Oke? Paham ya? Oke, sekarang yang berikutnya 2, 6, 18, 54. Aturan pembentukannya adalah dikali dengan 3. Nah, kita lihat ini kali 3, kali 3, kali 3. Oke ya? Nah, untuk suku berikutnya berarti tinggal kali 3, 54. Hasilnya nanti 162. Nah, baru dikali 3 lagi. 162 hasilnya 486. Oke, bisa dipahami ya. Ini kalau kita lihat polanya ini dikali-kali 3 semua. Ini masih dengan angka yang sama. Nah, yang sulit nanti mungkin yang model seperti ini ya. Berbeda-beda dia. Oke, sekarang yang D. 96, 48, 24, 12. Nah, kok bisa terbentuk seperti ini barisannya kan gitu ya. Kita lihat polanya apa nih? Aturan atau polanya pembentukannya adalah dibagi 2. Nah, ini ternyata polanya atau aturannya itu dibagi 2. Oke, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, ini sekarang bagi 2 berapa? 6 ya. Nah, 6 bagi 2, 3. Nah, seperti itulah dia pemahamannya, pengertian pola bilangannya. Jadi apabila ada polanya atau aturan pada bilangan tersebut, maka dia disebut barisan bilangan. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, baru ada beberapa bentuk pola-pola bilangan ini ya, atau ragam pola bilangan. Ada namanya pola bilangan persegi, ada namanya pola bilangan persegi panjang, baru nanti ada pola bilangan segitiga. Oke, nah diantaranya inilah dulu coba kita bahas. Nah, kalau pola bilangan persegi, nah itu bentuknya seperti ini, 1, 4, 9, 16, 25. Ingat, ini sudah menjadi rumus ketetapan ya. Jadi ini kamu harus ingat dan kalau bisa dihafal langsung. 1, 4, 9, 16, 25 ini adalah bentuk pola bilangan persegi ya. Jadi ini sebenarnya dapat pola bilangan persegi ini dapatnya dari bilangan asli yang dikuadratkan. Nah, ini 1 kuadrat. Bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Kan 25. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kalau ditanya suku keenamnya pada pola bilangan persegi panjang, persegi apa dia? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 6 lah ya. 6 kuadrat berarti 36 di sini. Nah, begitu dia. Ya. Oke, untuk menentukan suku-suku berikutnya. Oke, jadi ingat, jadi kalau pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25. Nah, ini terbentuk dari bilangan asli yang dikuadratkan ya. Oke, jadi ingat ya, 1, 4, 9, 16, 25 itu adalah pola bilangan persegi. Nah, sekarang pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu dimulai dari 2. Kalau dia persegi dimulai dari 1. Oke. Nah, ini dimulai dari 2. Baru 6, 12, 20. 2, 16, 20. Nah, pola bilangan persegi panjang ini terbentuk dari penjumlahan bilangan genap, tapi dimulai dari 4 ya. Penjumlahan bilangan genap dimulai dari 4. Nah, coba kita lihat ini ya. Awalnya kalau dia persegi panjang itu dia 2 dulu, tambah 4 lah ya. Tambah 4, 6, tambah 6, 12, tambah 8, 20. Nah, untuk suku berikutnya di sini berapa coba? 20, tadi di sini tambah 4, 6, 8, berarti 10, berarti 30 suku kelimanya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, 30. Begitu dia pengertiannya. Jadi ingat ya. Jadi untuk pola persegi panjang ini dia 2, 6, 12, 20. Persegi panjang 1, 4, 9, 16, 25. Oke ya. Nah, yang segitiga. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15. Nah, pola bilangan segitiga yang perlu kita ingat ini bilangan pertama awalnya saja.
Lalu untuk suku berikutnya ini dari mana diperoleh? Itu dengan menambahkan atau menjumlahkan bilangan-bilangan asli yang dimulai dari 2 ya. Dimulai dari 2. Menambahkan bilangan asli dimulai dari 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti sini tambah 6 ya. Berarti suku berikutnya 21 di sini. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, suku keenamnya berarti 21. Begitu dia pemahamannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ingat pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15. Ini harus diingat dan dihafal. Kadang sering dibuat menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk soal. Oke, sekarang coba kita lihat bentuk lagi yang contoh berikutnya. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari pola bilangan-bilangan berikut. Oke, kita lanjut aja ke Maria. Nah ini dia. Oke, ini langsung ditanya pertama ditanya dua bilangan berikutnya katanya tadi ya soalnya ya. Nah, cuma apapun tetap kita buat polanya. Kalau kita nggak buat polanya kita nggak bisa dapat bilangannya nih. Oke, jadi setelah kita lihat ini ditambah-tambah 2 ini. Jadi aturan pembentukannya adalah ditambah 2, maka 2 suku berikutnya berarti jadi tambah 2 9 tambah 2 11. Gitu dia ya. Oke, sekarang yang bagian B-nya. Ini 100. Nah, kalau kita lihat ini untuk mendapatkan barisan begini, aturan pembentukannya adalah dikurangi 5 ya, dikurangi 5 ya. Kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5. Ini dia hasilnya. Oke, paham ya? Ini dikurang 5 80, 80 kurang 5 75. Nah, sekarang yang bagian C-nya 2 4 10 12. Nah, aturan pembentukannya adalah ditambah pola bilangan persegi panjang. Maka 2 suku berikutnya adalah, nah ini kalau kita lihat ini ditambah aturan pembentukannya adalah ditambah pola bilangan persegi panjang. Oh, ini tambah persegi panjang. Tadi persegi panjang kan polanya 2 6. Jadi harus diingat, makanya pola-pola bilangan persegi panjang, persegi itu harus diingat dia polanya. Ini dia tadi polanya. Nah, persegi panjang ini dia 2 6. Jadi kita tambahkan dengan pola bilangan yang ini 2 6 12 20 ya. Oke, jadi kita lihat ini aturan pembentukannya adalah ditambah pola bilangan persegi panjang. Nah, ini pola bilangan persegi panjangnya ya, tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 12 22. Nah, untuk suku berikutnya kan berarti kan 20 di sini ya, berarti 42. Ini tambah ini 42 tambah 30, untuk berikutnya 30 ya, 72. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 4, 12, 36, 108. Kalau kita lihat polanya ini apa? Oh, dikali 3 ya. Pola aturannya pembentukan adalah dikali 3 untuk suku berikutnya. Maka 2 suku berikutnya adalah ini dia. Dikali 3, ini baru bilangan ini dikali 3 lagi, ini dia. Oke ya? Bisa paham? Oke, sekarang untuk yang bagian E-nya 3 4 8. Nah, kok bisa terbentuk begini bagaimana ya? Ini ternyata kalau kita lihat aturan pembentuknya adalah ditambah pola bilangan persegi. Nah, persegi tadi dimulai dari 1 ya. 1 4 9 16 25. Oke. Tambah 1 4 tambah 4 8 tambah 9 17 tambah 16 berarti 33 ya. Nah, ini 33 tambah 25. Oke. Berarti 58. Oke. Ini pola persegi ya. Oke, pola persegi tadi kan dia ditambah-tambah berapa tadi? Ditambah bilangan asli ya. Ditambah bilangan asli. Dimulai dari 2. 2 gitu ya. Bilangan asli ya. Oke. Enggak, bukan bilangan asli. Bilangan apa? Bilangan asli yang dikuadratkan. Sorry ya. Bilangan asli dikuadratkan 1 2 3 4 5. Di sini dia. Ini dia terbentuk angkanya ya. Yang ditambah bilangan asli itu persegi panjang. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita lihat yang berikutnya. Ini berikutnya adalah nanti coba soal-soal latihan ya. Ini soal latihannya nanti coba dikerjakan ya. Oke. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Oke, semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh semua anak-anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Nah, ini tugasnya dikerjakan ya. Oke, terima kasih.